selamat datang di podcast perdana kita yaitu Capcin, cuap-cuap informatif. Jadi, Capcin adalah program promosi kesehatan di Puskesmas Bagu untuk memberikan edukasi kepada seluruh masyarakat, khususnya masyarakat di wilayah kerja Puskesmas Bagu. Perkenalkan, saya Mei. Saya sebagai host di podcast perdana kita kali ini. Nah, di samping saya sudah ada narasumber kita yaitu Dr. Selda. Halo semuanya, saya Dr. Selda, dokter internship yang bertugas di Puskesmas Bagu. Podcast kali ini kita akan membahas mengenai hipertensi. Mungkin sudah tidak asing lagi ya tentang hipertensi atau tekanan darah tinggi. Sebenarnya dok, apa sih hipertensi itu? Oke ya, jadi kan mungkin banyak yang belum tahu nih sebenarnya hipertensi atau tekanan darah tinggi itu apa sih ya. Sebenarnya kita sebelum mengenal hipertensi kita harus tahu dulu tekanan darah yang normal dulu seperti apa. Normalnya untuk tekanan darah sistolik itu dia di 120 mm raksa. Sedangkan untuk diastoliknya itu di 80 mm raksa. Kalau misalnya dia di atas itu berarti itu sudah menginjak dari hipertensi. Nah, biasanya kalau sesuai guideline ya, kita mengatakan itu hipertensi kalau misalnya tekanan darahnya itu untuk sistoliknya di atas 140 mm raksa dan untuk diastoliknya di atas 90 mm raksa, seperti itu. Oh gitu ya dok. Terus kenapa ya orang-orang itu bisa terkena hipertensi dok? Oke, jadi sebenarnya untuk hipertensi ini dia tuh penyebabnya beberapa ya. Jadi bisa disebabkan akibat gaya hidup. Biasanya untuk orang-orang yang dari usia muda senang mengkonsumsi lemak, kemudian makanan-makanan berminyak, yang tinggi garam, itu bisa menyebabkan tekanan darah tinggi. Selain itu perilaku merokok, kemudian banyak minum alkohol, itu juga dapat meningkatkan tekanan darah. Untuk beberapa orang kurangnya olahraga itu juga bisa menyebabkan tekanan darah tinggi. Selain itu ada juga sih sebenarnya faktor genetik ya, mungkin orang tuanya atau dari kakek neneknya itu ada pernah memiliki riwayat darah tinggi, itu bisa menurunkan kepada anaknya. Oh gitu ya dok. Berarti kalau misalnya ada keluarga kita yang udah terkena hipertensi, kita harus jaga-jaga nih. Kita tuh terkena apa enggak nih? Ya benar banget Mbak. Nah, terus dok, saya tuh pernah baca kalau hipertensi itu sering disebut dengan silent killer. Nah, itu maksudnya gimana dok? Oke, jadi silent killer itu kan maksudnya dia membunuh diam-diam gitu kan, membunuh secara perlahan atau membunuhnya diam-diam gitu. Maksudnya itu adalah, jadi kita tuh sebenarnya nggak tahu kalau kita itu punya tekanan darah tinggi kalau nggak dicek. Karena sebenarnya hipertensi itu paling seringnya itu tanpa gejala. Kalau misalnya seseorang tiba-tiba, jadi banyak pasien-pasien yang datang itu sudah tidak sadarkan diri. Setelah ditanya riwayat-riwayatnya ternyata dia nggak tahu kalau dia tuh punya tekanan darah tinggi seperti itu. Tapi tidak menutup kemungkinan ya, hipertensi itu ada gejala juga. Biasanya pasien-pasien itu datang dengan keluhan nyeri tengkuk, kemudian kepalanya pusing atau sakit nyeri kepala gitu, dia nyut-nyutan. Terus kalau misalnya udah parah banget, biasanya itu dia udah sampai ke mata, bisa terjadi kayak kebutaan gitu. Terus bisa ke ginjal, bisa terjadi gagal ginjal di sana, kemudian bisa ke jantung, dan kalau udah lebih parahnya lagi tadi yang saya bilang itu dia bisa ke otak sehingga menyebabkan stroke kayak Gitu. Berarti bervariasi ya dok? Ada yang bergejala dan ada juga yang tanpa gejala, jadi tiba-tiba langsung stroke gitu. Oh, berarti sangat penting ya kita mengecek tekanan darah kita. Iya. Terus baiknya kapan dok kita mengecek tekanan darah kita? Apa setahun sekali? Apa gimana? Oke, jadi sebenarnya kalau untuk cek tekanan darah itu tergantung dari masing-masing orang ya. Kalau misalnya dia lansia, biasanya itu ceknya sebulan sekali kayak gitu. Kalau misalnya dia masih dewasa muda, misalnya umurnya di bawah 40 tahun, tapi dia memiliki faktor resiko, itu baiknya untuk cek sebulan sekali juga. Tapi kalau misalnya nggak ada faktor resiko, bisa dicek 6 bulan sampai 12 bulan sekali gitu. Berarti bervariasi ya dok, ada yang bergejala dan ada yang tanpa gejala, jadi tiba-tiba langsung stroke gitu ya misalnya. Ya betul. Terus kapan nih kira-kira kita sebaiknya mengecek tekanan darah dok? Oh gitu, jadi kalau untuk cek tekanan darah itu bisa tergantung dari orangnya ya. Kalau misalnya dia lansia, itu sebaiknya cek sebulan sekali. Tapi kalau misalnya untuk dewasa muda, terus usianya misal di bawah dari 40 tahun gitu, tapi dia memiliki faktor resiko, itu juga harus sebulan sekali. Kalau misalnya dia nggak ada faktor resiko, itu bisa 6 bulan sampai 12 bulan sekali, kayak gitu. Nah kalau misalnya kita udah terkena hipertensi nih dok, terus gimana cara pengobatannya?
Kalau untuk cara pengobatan, harusnya kita kalau misalnya udah terkena nih, berarti kita tuh harus minum obat setiap hari. Jadi nggak boleh putus kayak gitu. Beda-beda sih kalau misalnya pakai obat bisa, kalau misalnya dia masih muda itu masih bisa pakai modifikasi gaya hidup. Jadi misal dianjurkan untuk rajin olahraga, kemudian makan makanan yang sehat seperti buah dan sayur, kemudian untuk makan makanan yang berlemak, kemudian bersantan, garam itu sementara dikurangi dulu. Kayak gitu. Nah dok, kalau misalnya kita nih udah terkena hipertensi, terus cara pengobatannya gimana dok? Oke, jadi untuk pengobatan hipertensi sendiri itu dibagi menjadi dua. Yang pertama melalui obat-obatan dan yang kedua itu melalui gaya hidup. Kalau melalui obat-obatan atau biasa kita sebut dengan medikamentosa itu biasanya nanti sesuai dengan resep dokter. Jadi nanti itu obatnya harus diminum setiap hari. Jadi nggak boleh putus kayak gitu. Nanti dan setiap bulan itu harus ada kontrol. Nanti pas kontrol itu dicek lagi tekanan darahnya berapa kayak gitu. Nah, untuk dosisnya sendiri itu disesuaikan dengan kondisi pasien saat itu, apakah dosisnya naik atau dosisnya tetap. Selain itu, selain misalnya menggunakan obat-obatan, bisa juga dengan modifikasi gaya hidup, Mbak, kayak gitu. Seperti apa dok modifikasi gaya hidup itu? Oke, kalau untuk modifikasi gaya hidup sendiri itu juga bermacam-macam. Biasanya yang paling gampang kita beritahu ke pasien itu soal makanan ya. Makanan biasanya untuk orang-orang itu kita sarankan untuk mengurangi makanan yang berlemak, kemudian yang bersantan, kemudian yang mengandung tinggi garam itu biasanya kita sarankan untuk untuk dikurangi gitu ya. Selain itu bisa juga dengan olahraga, bisa olahraga yang dipilih misalnya senam, kemudian yoga kayak gitu, atau misalnya bersepeda atau jogging ya yang gampang kayak gitu. Oh ya, selain itu kita juga tekankan kepada pasien untuk mengurangi rokok ya, atau tidak merokok sama sekali itu lebih baik. Kemudian alkohol itu juga sebaiknya dikurangi kayak gitu. Tadi kan dokter bilang kalau misalnya orang yang terkena hipertensi itu harus minum obat secara rutin. Terus itu minum obatnya sampai kapan dok? Oke, jadi memang ya hipertensi atau tekanan darah tinggi ini pengobatannya itu memang seumur hidup. Nah, penyakit ini tuh dia nggak bisa sembuh, tapi bisa dikontrol. Kontrolnya dengan pengobatan melalui obat-obatan kayak gitu ya. Beberapa orang itu kan kok saya minum obat tiap hari ya, ini kapan berhentinya sih, saya takut overdosis kayak gitu. Nggak usah khawatir dia overdosis, karena selama kita nanti rajin kontrol, kemudian rajin cek tekanan darah juga, nanti itu insya Allah aman, karena kan terus-terusan dicek sama dokternya kayak gitu. Jadi aman insya Allah ya. Oke sahabat Capcin, jadi tadi kita udah dengerin ya tentang hipertensi dari narasumber kita Dr. Selda. Nah terakhir nih dok, ada nggak yang mau disampaikan ke masyarakat nih tentang hipertensi? Jadi untuk pesan-pesan terakhir ya ini ya Mbak ya. Jadi untuk hipertensi itu adalah penyakit yang bisa dicegah ya, terutama dengan modifikasi gaya hidup yang tadi udah saya jelaskan, dari makanan, kemudian olahraga, kemudian stop merokok dan alkohol kayak gitu. Nah tapi gimana kalau misalnya sudah terdiagnosis? Jangan khawatir ya, yang penting kita itu rajin minum obat, rajin kontrol kayak gitu. Kemudian sekarang kan juga udah gampang nih, kita mau kontrol itu atau mau berobat itu udah nggak susah-susah lagi. Sekarang udah ada BPJS, kemudian di pusat-pusat pelayanan kesehatan terdekat itu udah banyak banget program-program pemerintah kayak gitu ya, seperti Posga, kemudian Prolanis. Kalau di Puskesmas Bagu itu bahkan juga ada senam untuk lansia kayak gitu. Jadi jangan khawatir, hipertensi itu selama dia dikontrol dia tidak berbahaya gitu ya. Wah bagus sekali ya tip-tip yang disampaikan oleh Dr. Selda tadi. Terima kasih Dr. Selda Ya, atas ilmunya, pastinya sangat bermanfaat untuk kita semua. Oke Sobat Capcin, sampai di sini dulu podcast kita kali ini. Sampai jumpa di podcast kita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.